Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Fanawaina ata'allum wa ta'alim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin, amin ya rabbal. Yang saya muliakan Ustadz Saidi, Ketua RW sekaligus DKM Masjid Ar-Rahmah. Yang saya muliakan dan hormati Ustadz Amin, Ustadz Usman Badrun, Ustadz Abdurrahman, segenap pengurus DKM, para bapak ketua RT, tokoh masyarakat, Ustadz Andi, jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya cintai, orang mau sukses itu rumusnya gampang. Yang pertama dia siap, yang kedua punya kesempatan. Orang yang punya kesempatan tapi nggak siap, nggak bakalan sukses dia. Orang yang siap tapi nggak dikasih kesempatan juga nggak bakal ngerasain sukses. Ada orang siap jadi RT tapi nggak dikasih kesempatan sama Allah jadi RT. Bisa jadi RT? Nggak bisa. Ada orang siap jadi imam tapi nggak dikasih kesempatan sama Allah jadi imam. Bisa nggak jadi imam? Nggak bisa. Sebaliknya, ada orang dia dikasih kesempatan jadi imam, jadi RT, jadi RW, jadi orang mulia. Tapi seumur hidupnya dia pakai tidur. Dia pakai buat leha-leha, malas-malesan ngomongin orang. Kesempatan tiap tahun datang tuh. Tiap tahun ada aja kesempatannya. Ditawarin jadi RT, tawarin jadi RW, ditawarin bahkan jadi presiden kalau bisa. Tapi dasarnya dia ini nggak pernah siap-siap, maka nggak akan pernah sukses. Jadi RT gagal, jadi RW gagal, jadi ketua DKM gagal, jadi penceramah gagal. Jangan begitu deh. Orang yang mau nikah dikasih kesempatan nikah tapi nggak siap, bakalan sukses apa bakalan gagal? Gagal. Begitulah nasib kita kalau nggak siap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di sini saya yakin ada yang udah 40 kali puasa Ramadan. Ada yang udah 50 kali mungkin puasa Ramadan. Ada yang 40 kali, mayoritas saya lihat-lihat mungkin sekitar 35-an kali nih puasa bulan Ramadannya. Tapi pertanyaannya, kita 40 kali, 50, 60 kali puasa Ramadan, kira-kira nih udah benar belum? Udah benar belum? Udah benar belum? Kenapa? Karena kita tidak siap. Beb, emang saya nyiapin apa di bulan Ramadan? Apa urusannya saya sama bulan Ramadan? Kan sama-sama 30 hari, Beb. Sama-sama malamnya sama, siangnya juga sama, nggak ada bedanya, bedain puasa doang, Bib. Begini, Allah ini paling sayang sama bulan Ramadan. Mungkin ada pengecualian Maulid Nabi aja itu, 12 Rabiul Awal. Satu-satunya pengecualian mungkin itu aja. Tapi kalau dilihat daripada teks agama, Quran dan hadis, ini hadirin, Masya Allah nih. Allah ini kepalang cinta sama Ramadan dan kepalang cinta sama puasa.
Kalau kita bilang Allah, ini artinya siapa Bu? Ibu belum lahir, udah diurusin sama dia, begitu. Nanti lu lahir tanggal segini, jam segini. Lahirnya di rumah sakit ini. Nanti lu orang tuanya ini. Nanti lu gedenya begini, kawin nama ini. Lu matinya begini, diurusin. Surga lu di sini, tuh Allah namanya. Jadi bukan orang tua yang ngurusin kita sebenarnya, Allah. Bukan cuma kita yang diurus sama Allah. Langit, bumi, ayam, kuda, kecoa, ya, cicak, nyamuk, ikan, mau ikan teri, mau ikan tenggiri, ikan sepat, ikan lele, bebek, semua yang ngurusin siapa? Oh, Allah. Allah tuh lihat Allah tuh. Langit kagak ada tiang, Allah yang bikin. Langit kagak jatuh Bu. Harusnya kan jatuh, bener nggak? Bu, kenapa langit nggak jatuh? Bu, awan itu enteng apa berat Bu? Awan itu berat Bu. Awan kecil itu muatannya ribuan ton. Makanya kalau kita naik pesawat, nabrak awan, itu kayak nabrak objek yang berat. Itu yang bikin siapa? Allah. Ini Allah nih, ciptakan langit dan bumi jadiin 12 bulan. Oke. Berarti waktu kita 12 bulan dalam satu tahun. Allah bilang, kalau Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat Islam puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun. Taib. Nabi bilang apa? Sayyidu syuhuri Ramadan. Bos puasa, bos daripada seluruh ibadah, bos daripada seluruh bulan, bosnya puasa itu Ramadan. Puasa Daud hebat nggak? Hebat. Puasa Ayyamul Bid hebat nggak? Hebat. Bulan Sya'ban, bulan sholawat, hebat. Bulan Rajab ada Isra dan Mi'raj, hebat. Bulan Syawal ada Idul Fit. Bulan Zulhijjah ada Idul Adha. Bulan Muharram tahun baru Islam, hari Asyura, pada puasa Asyura. Bu, kalau kita muliakan bulan Syawal, kita muliakan bulan Zulhijjah, muliakan Rajab Sya'ban, maka lebih wajib kita memuliakan bulan Ramadan. Ini ibaratnya begini. Ada bocah datang, tuh bocah kita cium tangannya. Sendalnya kita cuci tuh bocah. Kita cium keningnya, kita kasih makan enak. Orang tua bocah itu datang, kita tinggalin. Itulah perumpamaan yang pas buat orang yang lebih sayang Syawal dari Ramadan. 10 hari sebelum Syawal datang, kita udah pusing pala. Tapi saya nggak ngelihat wajah-wajah puyeng nih sekarang. Kenapa? Ya Ramadan biasa aja. Ramadan paling taraweh gitu aja kan. Kenapa? Karena kita kagak paham. Kita zolim sama diri kita sendiri. Kita nggak paham. Nggak paham apa Bib? Begini. Rumah di Menteng itu Bu. Tanahnya aja 1 meternya 120 juta. Itu tanah doang. Semeter. Itu di Menteng. Rumahnya harganya 300-500 miliar. Itu Menteng. Oke, Menteng. Bu, kira-kira sanggup apa kagak beli rumah 500 M? Oke, tar dulu. Tapi dalam 1 tahun ada waktu 30 hari 30 malam, rumah 500 miliar di korting harganya jadi 5 perak. Orang yang gak sanggup beli jadi sanggup. Orang yang miskin tiba-tiba jadi kaya mendadak. Orang yang gak punya apa-apa di otaknya gak kebayang. Punya rumah segitu mewahnya gak kebayang, gak sampai otaknya. Akal pikiran gak sampai. Tiba-tiba jeng 30 hari 30 malam rumah 500 M dijual 5 perak. Ayo siapa mau? Ini Ramadan. Orang yang tadinya gak punya harapan masuk surga bisa. Orang yang miskin amal bisa jadi kaya. Orang yang fakir amal
bisa jadi kaya. Itu cuma di bulan Roma, nggak bakal dapat yang lain. Nggak bakal. Syawal. Kalah Syawal sama Ramadan. Jadi ngaco kita ini. Kenapa ngaco? Karena kita lebih memuliakan Syawal. Sekarang udah ada yang nyiapin nggak bakal takjil? Ngincer nggak? Kira-kira mau ngincer mana nih? Kampung mana nih kira-kira yang mau disasar? Berapa jumlah takjil yang mau disiapin? Apa isiannya? Udah nyasar belum? Belum. Tapi kalau sudah mau lebaran, mulai ketupat. Ini ngaco kita. Salah. Pembantu kita arak. Bos, tuan dan rajanya kita taruh belakang. Pantas apa kagak tuh? Pantas apa kagak tuh? Jangan ngaco kita. Jangan salah kita ini. Ramadan itu kalau perlu lampunya lebih celap-celap. Anda pergilah ke Mesir. Lihat kalau bulan Ramadan. Semua jalan lampu semuanya. Idul Fitri sepi. Sunyi, senyap. Kagak ada wahnya. Idul Fitri nggak ada wahnya Pak di Mesir Pak. Biasa aja orang Idul Fitri. Ya kayak biasa aja, udah biasa. Ramadan, lampu semua dipasang, lampu semua sepanjang jalan. Meriah betul. Buka puasa semuanya daging. Nggak ayam, daging. Semua masjid, mau samping pasar, mau belakang pasar, semuanya daging semua. Itu orang paham. Itu orang ngerti memuliakan yang pantas dimuliakan. Kalau kita lain, baju barunya dibeli pas mau lebaran. Padahal dipakainya satu kah? Nggak masuk akal kita nih emang. Mindsetnya di sini udah salah. Contoh keseharian deh. Baca Quran aja kita pakai kaos oblong kalau di rumah. Padahal orang mau baca Quran itu harusnya pakaiannya ngalahin jubah kalau pengen ketemu raja. Itu aja kita udah ngaco. Sholat pakai kaos oblong. Kalau ke kantor pakai safari. Ajib. Kalau ketemu acara pakai minyak sholat ketek masih bau asem. Ajib. Ini kalau kita terusin begini, kalau nggak kita potong ini kesalahan dan kita rubah tahun ini, berantakan kita seumur hidup. Nggak punya kesempatan kita itu, kecuali di Ramadan ini. Umur umatnya Nabi Musa 800 tahun, umur umat Nabi Muhammad paling 70 tahun. Tapi kalau secara kuantitas orang akan jadi penghuni surga paling banyak umat Rasul. Kenapa? Amalannya paling masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Emang gimana caranya umat Muhammad ini ngalahin orang-orang yang umurnya ratusan tahun? Ramadan. Dikasih kesempatan yang sama 30 hari atau 29 hari lah. 1 bulan dalam agama Islam 29 dan 30 nggak ada 31, 32 nggak ada, 28 nggak ada. Pokoknya 29 sama 30 Habib dapat kesempatan yang sama. Kiai dapat kesempatan yang sama. Marbot sama. Nggak ada tuh ceritanya Habib 35 hari, nggak ada. Ibu rumah tangga jadi 15 hari, nggak ada. Semuanya sama 30 hari, 30 malam. Ini Allah bilang melalui lisan nabinya, bosnya bulan Ramadan, sayyidu syuhuri Ramadan. Bos, tuan, raja, pakai pakaian terbaik itu bukan di Syawal, Pak, Ramadan. Bu, pakai pakaian paling bagus itu Ramadan, bukan Syawal. Kita menyediakan makanan gede-gedean itu bukan di Syawal, Ramadan. Dari sekarang harus udah mikirin.
Mau ngasih apa ke masjid nanti buat takjil ya? Bu, kalau ngasih makan orang dapat pahala nggak? Ngasih makan orang puasa dapat pahala nggak? Lah ngasih makan orang puasa bulan Ramadan? Bukan cuma dapat lagi tong. Jotuk aja loh. Bukan cuma dapat lagi. Lebih dari sekedar dapat. Tapi kita malah nyesernya yang mana? Yang dapatnya biasa-biasa. Itu namanya kita nggak paham cara berbisnis yang baik. Makanya orang alim itu, dia kelakuannya dikit. Tapi pahalanya banyak. Kenapa? Karena dia tahu. Kita nggak tahu. Sama-sama bagi makanan, tapi dia tahu waktunya. Kita nggak tahu waktunya, ya kita kasih aja orang. Ini dari sekarang nih ibu-ibu, yang punya jilbab-jilbab kagak kepake, kumpulin tuh. Bapak-bapak punya baju setelan celana yang udah nggak kepake, kumpulin sekarang. Udah mikirin, gue mau bagi kemana nih Ramadan nih? Takjil, sediain kurma. Nggak sanggup beli kurma, bikinlah gorengan. Siapa orang yang ngasih makan takjil orang buka puasa, dia dapat pahala tuh orang. Meskipun dia cuma memberikan dan bukan dia yang bayar. Yang masak dapat, yang modalin dapat, yang bagiin juga dah. Nah, jadi harus sekarang nih, ngincer nih, deketin DKM. Nanti kalau Ramadan biar saya aja yang bagi-bagiin ya. Itu namanya orang cerdas begitu. Modalnya kagak pengen dapat orang takjil nih 100 orang di sini. Sehari puasa dapat pahala 100 orang puasa. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nah, makanya saya kasih tahu ilmunya ini. 2. Kenapa Allah cinta betul sama Ramadan? Karena semua kitab suci turun di bulan itu. Malam pertama taraweh dalam Musnad Ahmad disebutkan yang turun pertama kali suhuf Nabi Ibrahim. Kitabnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Malam ke-6 turun Tauratnya Nabi Musa. Malam ke-13 turun Injil Nabi Isa. Malam 24 kata Musnad Imam Ahmad ya, turun Al-Quran. Riwayat lain 17 Ramadan. Tapi intinya kitab suci semua turun di bulan Ramadan. Hadirin, saya mau tanya nih. Hadirin kan pada punya rumah nih, berarti punya dong sertifikat tanah punya ya. Sertifikat rumah punya ya. Disimpan nggak? Disimpan nggak? Dimuliakan nggak? Dicariin nggak? Kalau hilang dicariin nggak? Muliaan mana? Sertifikat tanah, surat cinta, apa Al-Quran? Kenapa Al-Qurannya didiemin? Kapan terakhir kali hatam? Coba Bu, orang satu kali hatam itu Bu, dalam Jami'us Shaghirnya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abu Bakar As-Suyuti, satu kali orang tuh hatam ketika hatam Quran, turun malaikat 60.000 buat memintakan ampun. Ya Allah, ampunin tuh orang yang hatam Quran. Gak usah bikin istighosah. Ini saya bukan mengharamkan istighosah, bukan. Cuma kadang-kadang nih kita jadi umat Nabi Muhammad nih, kadang-kadang ya. Kita bisa istighosah tiap bulan, kita nggak mau. Yang doain kita itu bukan jamaah masjid, mana nih? Ar-Rahmah. Yang doain itu bukan jamaah masjid Al-Falah Jombang, bukan masjid Istiqlal, bukan. Yang doain malaikatnya bukan 1-2 Bu, 60.000. Sekarang kita kan jadi mikir, jadi selama ini kita ngapain aja ya? Ini yang saya katakan harus dirubah dari sekarang, gak bisa kita begini terus. Umur kita bentar lagi wassalam. Dan gak bakal bisa nyelamatin kita kecuali bacaan-bacaan Quran kita itu. Kalau kita cinta betul sama surat cinta, kita wah ini surat cinta dari sayangku gitu kan, cintaku manisku, Masya Allah, dibaca tiap hari. Al-Quran itu tenaga Bu, tenaga yang sangat luar biasa, tenaga. Emang buktinya apa Bib?
Kok saya baca Quran lemes? Kenapa saya baca Quran lemes? Kenapa Rasul baca Quran nggak lemes? Kita baca Quran lemes. Ini kan aneh. Tadi Habib bilang Al-Quran itu tenaga. Emang mana dalilnya, Bib? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Bu, Quran kalau ditaruh di gunung, gunungnya hancur, Bu. Kenapa Rasul, Bu, nggak hancur? Padahal kecilan Rasul dari saya ulangin. Ini Quran, jangan gunung ya, kejauhan. Al-Quran nih kalau ditaruh di masjid ini suruh nampung Al-Quran, hancur lebur ini masjid, Bu. Tapi kenapa Rasul nggak hancur, Bu? Kenapa orang yang hafal Quran nggak hancur, Bu? Karena dia punya tenaga sebenarnya itu. Kalau dia faham. Pada saat dia baca Quran, Allah kasih tenaga yang sangat luar biasa. Ini tenaga seperti kita dicas baterainya, Bu. Zet gitu. Itu orang kalau tahu bacaan Quran tuh. Saya punya guru Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid tuh. Beliau tuh cerita sama saya. Ada orang non muslim dari Belgia, perempuan. Cuma dia ini cenayang. Dia bisa ngelihat yang orang tuh nggak bisa lihat, Bu. Dia ngelihat orang sama Habib Muhsin dites. Ente baca Quran Arab. Dia baca Quran Arab. Ada kelihatan apa enggak? Enggak ada gitu. Dah ganti. Sekarang diminta dia baca Quran. Kaget itu orang. Tuh perempuan kaget. Orang kafir. Tapi dikasih amrun khariq lil adah memang. Dikasih urusan yang beda sama mata manusia kebanyakan. Saya lihat dari mulut orang ini keluar cahaya. Dan ini huruf apa kok keluar cahaya semuanya itu? Ada dukun dari Jawa. Ngelihat Al-Quran, itu dipegang Al-Quran begini. Ini orang bukan Islam, tahu ada sesuatu yang lain. Makanya kalau kita ngeliatin Al-Quran, itu seperti kita ngeliat perhiasan, Bu. Jangan ngeliat Al-Quran tuh biasa aja, jangan. Wah, ini surat cinta dari Allah, dari Rasulullah nih. Dilihat, Bu, hurufnya satu-satu, diusap, dicium. Nah, ini datang orang Wahabi bilang cium Al-Quran kagak boleh. Bahlul banget Wahabi ini, memang. Cium Al-Quran kagak boleh. Rasulullah tangan kakinya dicium. Anas bin Malik cium tangan Rasul. Sabit Al-Bunani cium tangan Anas bin Malik. Lah kita kagak ketemu Rasul, kagak ketemu Anas bin Malik. Kita punya mushaf Al-Qur'an, cium mushaf itu. Muliakan mushaf itu, Bu, dipeluk, ya Allah. Sampai Nabi katakan orang kalau mau ngomong sama Allah, mau ngobrol sama Allah, baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Kita bagaimana sama Al-Quran sekarang? Jauh kita dari Al-Quran. Masuk Ramadan, target hatam. Gimana, Bib, caranya? Ya udah, setiap ba'da sholat 2 lembar. Ba'da sholat subuh duduk dulu sebentar 15 menit 2 lembar. Itu bacanya udah pelan-pelan. Yang model bacaannya salah-salah tuh 15 menit tuh. Kalau bacaannya ngebut 7 menit 2 lembar selesai. Nanti ba'da zuhur 2 lembar. Ujungnya apa? Di akhir Ramadan 60.000 malaikat turun. Ya Mariati, ente diampuni nama Allah. 60.000 malaikat doain. Ya Saritem, ya Juki, ya Jikri. Siapa kek namanya orang sini? Ya kan? Lu diampunin lu sama Allah lu. 60.000 yang doain. Kita nggak usah repot-repot apa? Bikin lampu begini, istighosah gitu. Nggak usah. Tiap bulan kita bisa istighosah di rumah. Tapi kalau ada acara istighosah jangan kagak datang. Datang kenapa? Karena Anda yang istighosah di rumah tiap bulan, Anda membawa power untuk menyelamatkan orang yang nggak seperti Anda itu. Jadi Anda punya kekuatan yang lebih dibandingkan orang-orang di sekitar Anda itu. Dan itu Allah tahu, malaikat tahu. Orang biasa nggak tahu.
Orang biasa kayak saya begini nggak tahu. Allah tahu, malaikat tahu. Makanya kerasa betul Bu, orang kalau dekat sama Al-Quran itu, kerasa betul. Kita dekat sama dia aja enak. Natap mukanya aja enak. Ngobrol sama dia aja enak. Kenapa? Dekat sama Al-Quran. Cinta betul sama Al-Quran. Kenapa Allah cinta Ramadan? Karena ada malam Lailatul Qadar. Nih saya kasih perhitungannya, Bapak Ibu nih simak nih. Karena wajah Bapak sama Ibu udah wajah-wajah bantal semua. Saya kagak tega nih ngelama-lamain. Dengerin Ibu, nih terakhir saya ngomong nih. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 Bu. Ini kadang-kadang kita suka ngitungnya salah. Kali 1000 mah dikit gitu ya. Padahal lupa. 1 bulan itu 30 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 mah. 1 menit 60 dah. Jadi gini hitungannya gini. Kalau hitungan normal, baca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina, apa pahalanya? Ada yang tahu nggak? Dosa dihapuskan 10, pahala ditambah 10, derajat diangkat 10. Si fulan malam-malam Lailatul Qadar melek, baca. Salah satu dari 30 malam itu dia melek terus dia. Kedapatan Lailatul Qadar. Dia bacanya sekali setara dengan 1 dikali 60 detik dikali 60 menit dikali 24 dikali 30 dikali 1000, 2,5 miliar. Saya tanya sama Anda ini umurnya berapa? Kok bisa baca sholawat 2,5 miliar? Anda umurnya 100 tahun, kalah sama fulan yang 1 malam cuma baca 1 sholawat gara-gara dapat Lailatul Qadar. Berarti pahalanya dapat berapa? 25 miliar pahala, 25 miliar dosa dihapus, 25 miliar derajat dinaikin. Modalnya cuma Allahumma sholli ala Sayyidina 1 kali. Kalau 1000 masih bisa ngitung gak nih? Kalau 10.000 tuh malam dia habiskan buat sholawat. Kalau 20.000 baca sallallahu ala Muhammad sejam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu 3.000. Untuk baca 24.000 kita butuh waktu 8 jam. 8 jam itu jam 8 sampai jam 4 subuh. Oke lah ba'da sholat taraweh 20.000 deh atau 10.000 deh baca setiap malam tuh. Pas kedapatan Lailatul Qadar langsung status kita berubah jadi orang kaya. Tadinya kita miskin, melarat amal, miskin amal, fakir kita. Gak bisa bayar kita, utang kita banyak sama orang tua, sama anak banyak, sama suami, istri banyak. Miskin. Kamu orang miskin. Pas kebenaran malam Lailatul Qadar bangun. Langsung mendadak kah? Bu, kebayang gak kalau tiba-tiba di rekening ibu punya uang 250 miliar dalam 1 malam? Gak kebayang kan? Gak masuk akal kan? Itulah malam Lailatul Qadar. Mau tidur? Silakan, gak apa-apa. Mau main handphone juga gak apa-apa. Tapi jangan salahin orang. Nanti kalau tetangga satu RT ternyata 100 tahun di atas kita. 2000 tahun di atas kita surganya. Dia deket sama Rasul, gua kenapa jauh? Oh iya wajar kata malaikat. Lu tidur dibangun sholawatan. Maka harus kita rubah. Ramadan itu, ini terakhir saya sampaikan. Ramadan itu bukan bulan latihan. Dari kecil saya dicekokin doktrin yang salah tuh. Ramadan itu waktu apa? Latihan. Supaya apa? Nanti keluar dari Ramadan bisa menjadi ini. Bukan Bu. Ramadan itu waktunya perang. Habis-habisan kita bunuh-bunuhan. Bertempur lawan hawa nafsu kita. Itu Ramadan. Latihannya itu dari Syawal.
mulai hatam Quran. Makanya ada orang bisa 1 kali sehari hatam Quran. Kenapa? Latihannya bertahun-tahun, Bu. Untuk mempersiapkan 30 hari ini. Jangan dibalik. Kalau kita selama ini kita dibalik. Oh, masuk Ramadan saya latihan. Habis berkah Ramadan di Syawal. Buncit udah perut kita. Tapi kalau kita jadikan Syawal latihan, Ramadan kita perkasa. Yang tadinya tarawih kita Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Orang baca Al-Baqarah kelar kita dengkul kuat. Kenapa? Sepanjang tahun kita udah biasa sholat malam. Buktinya apa nih mindset kita salah? Tarawih malam pertama penuh apa kagak? Kira-kira semakin nambah malam, semakin mundur apa semakin maju jamaahnya? Bocah kecil aja tahu loh, pinter banget loh. Anak siapa nih? Iya. Masya Allah ini. Itu udah bukti kan? Kalau selama ini kita menganggap Ramadan itu biasa, padahal salah. Duit kalau mau dihabisin buat sedekah, habisnya di Ramadan. Mau ngasih makan orang habis-habisan di Ramadan. Kaya Bu, kaya. Gak bakalan miskin orang yang beramal di bulan Ramadan itu, meskipun sedikit. Contoh ya, ngasih air segelas. Kalau di luar bulan Ramadan cuma dapat pahala sedekah. Kalau dalam bulan Ramadan, ini setara nyelamatin orang dari kematian, Bu. Bu, ada orang mau mati, nyawanya kita selamatin pakai segelas itu terjadinya di bulan Ramadan doang. Jadi hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan merubah sedikit dari pemikiran kita yang salah selama ini. Bahwa Ramadan ini Ramadan bukan latihan, bukan. Ini bulan dimana kita cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bulan obral, bulan sale, harga 200M jadi 2 perak, cuma sekarang doang. 30 hari, 30 malam. Silakan habis-habisan, silakan mati-matian. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumroh ula usa dan akobah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan solehah, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Ngakak aja, Bu, saya mau undang Bapak Ibu, saya baru bikin majelis. Dekat sini, Jalan Jombang Rawalele tuh Masjid Al-Falah. Kampung situ Bu, dekat SD tahu? SD masuk belok kanan, belok kiri, namanya Majelis Fatimah Karimah. Saya bikin pengajian itu Ahad ba'da asar, baca Maulid, baca Wirdul Latif, kemudian belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kalau yang lebih agak kurikulum, agak malam ngajinya hari Selasa, itu belajar banyak banget kitab dah. Ya, kita lagi bangun majelis, insya Allah kita mau bangun majelisnya 3 tingkat. Amin ya robbal. Saya minta doain, saya nggak minta duitnya. Minta doa yang ikhlas, biar itu segera jadi terbangun. Nanti insya Allah kalau itu udah kebangun, saya minta sama Allah di belakangnya itu tanahnya Pak Haji Syam ada 1000 meter. Mudah-mudahan kita bisa bebasin. Kita mau bangun pesantren bukan hafal Quran saja tapi hafal hadis. Jadi pengennya anak nyantri di situ 8 tahun hafal bukan hanya Quran tapi hafal Sahih Bukhari 7.275 hadis. Supaya bisa berkontribusi sama orang-orang di Jombang sini, sama orang-orang di Kampung Rawa ini, biar kita semua sama-sama masuk surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin langsung pamit. Terima kasih kepada pihak terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah was sadat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.